Kerana maulid ataupun sambutan merayakan kelahiran Nabi SAW tidak dilakukan di zaman salafus salih. Ini benda yang disepakati. Bahkan Ibn Hajar menyebutkan di dalam kitab dia, memang tidak ada siapa pun di kalangan salafus salih yang menganjurkan perayaan ataupun apa-apa sambutan berkenaan dengan maulid. Ini agak berbeda levelnya ya. Kalau misalnya kita anggap ini ustadz yang pro Wahabi atau apa, tapi ini kayaknya beda dengan dokter-dokter di Indonesia ya. Ini kayaknya nggak levelannya Dr. Zainal Abidin, nggak levelannya Dr. Khalid Basalamah, Rukun Wudu 2, nggak ya. Ini keren. Kajiannya panjang ini tentang masalah hadis. Tapi saya ambil yang paling sederhana dulu. Nanti di bagian kedua saya akan bahas tentang hadis, di mana secara garis besar orang ini, Dr. Rozaimi kalau tidak salah, mungkin saya salah sebut nama, ini tuan guru di Malaysia ya, menyitir ucapan Ibnu Hajar al-Asqalani tentang hadis, tentang Abu Lahab dan sebagainya, dan itu seru sekali. Dan saya menemukan satu freak ya, kenapa bisa begitu. Karena ternyata ada ucapan Ibnu Hajar al-Asqalani itu yang mungkin entah dipotong atau entah tidak dibaca atau bagaimana, dimana kesimpulannya menjadi agak berbeda dengan yang semestinya. Kira-kira begitu, walaupun beliau ini mengatakan saya bukan orang yang menolak maulid atau apa gitu ya. Itu bahasan lain. Oke, sekarang begini. Kita jangan posisikan orang ini menolak maulid atau apa. Tetapi di sini narasinya itu ada dua hal. Yang pertama, sudah kesepakatan bahwa di masa salafus soleh ya, 3 kurun terbaik itu ya, masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'ut tabi'in, itu tidak pernah ada perayaan maulid Nabi. Itu memang disepakati. Terlepas dari ikhtilaf siapa yang pertama kali melaksanakan maulid Nabi ya, itu juga tidak ada yang sampai menjangkau kepada mereka itu hidup di fase salafus soleh. Salafus soleh itu adalah 3 kurun terbaik. Tapi di bagian kedua, ketika menarasikan, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan tidak ada satupun dari salafus soleh yang menganjurkan maulid Nabi. Nah, ini agak-agak masalah ini. Kenapa agak masalah? Karena Ibnu Hajar al-Asqalani itu tidak berkata begitu. Tidak berkata tidak ada satupun yang menganjurkan. Tidak ada, tidak berkata begitu. Artinya tidak mansus begitu. Apakah ada yang menganjurkan? Nah, ini baru menarik. Sekarang salafus soleh itu kita sepakati salah satunya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengatakan bid'ah ada 2. Bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Kira-kira kalau bid'ah hasanah itu sesuatu yang dianjurkan atau tidak? Enggak usah orang pintar menjawab itu. Semua sudah paham. Untuk apa dibagi kalau semuanya bid'ah tidak boleh dikerjakan? Kalau dibagi berarti ini baik, ini buruk. Sama dengan ada barang-barang yang kamu anggap tidak berguna, tapi masih dipilih-pilih. Nah, yang ini bagus. Kira-kira kalau bagus itu sama nggak dengan yang buruk? Nggak mungkin sama. Satu, ini menalar Pak ya. Menalar logika. Tunggu saya bacakan nanti kitabnya. Jadi kita kunci dulu, Imam Syafi'i itu mengatakan ada bid'ah hasanah. Bid'ah yaitu hal-hal yang baik, yang memang tidak ada contoh sebelumnya, tapi itu baik. Sesuai dengan kaedah-kaedah syariat. Ya semuanya pakai mata merem juga berarti itu dianjurkan. Kalau nggak dianjurkan ngapain disebut baik? Kita bicara tentang kaidah istinbat. Kalau ada nas yang isinya memuji sesuatu, maka itu berarti minimal menganjurkan. Tidak mungkin melarang. Bahkan bisa mewajibkan. Itu sudah saya baca kaidah istinbat ya. Kalau kita turunkan, kalau ulama mengatakan itu baik, tidak mungkin tidak menganjurkan. Ada ulama yang melarang hal yang baik atau tidak menganjurkan hal yang baik. Itu logika sederhana. Sekarang bagaimana bid'ah hasanah, bagaimana maulid Nabi menurut Ibnu Hajar al-Asqalani? Ya. Ini saya ambil dari kitabnya Husnul Maqsid, kitabnya Asyuti. Ya. Aqwalul ulama fi amalil maulid. Qaulul Imam Al-Hafidh Abul Fadl Ibnu Hajar. Jadi kalau Abul Fadl itu berarti Ibnu Hajar al-Asqalani. Al-Hafidh disebutnya Al-Hafidh Abul Fadl Ibnu Hajar al-Asqalani berarti. Kalau yang Al-Haythami itu Abul Abbas. Kunyah ya. Kunyah itu nggak ketukar ya. Atau masyhurnya itu kunyah itu salah satu dari nama yang juga masyhur. Mengiringi namanya. Jadi kalau kamu sebut nama satu belum kunyahnya mungkin ada yang ketukar. Ibnu Hajar yang mana?
disebut dengan kunyahnya, nanti itu tidak ketukar ya. Jadi muayyan. Aslu amalil maulidi bid'atun. Dasar dari pelaksanaan maulid itu adalah bid'ah. Lam yungkol, perhatikan, lam yungkol, tidak dinukil an ahadin, dari siapapun. Ya, ahad itu kan nakiro. Nakiro jatuh setelah nafi, berarti mutlak, dari siapapun. Dari seorang pun, minas salafis soleh, minal kuruni as-salasah. Tidak dinukil satupun dari ulama-ulama salafus soleh di 3 kurun terbaik itu. Jadi yang dinafikan adalah di 3 kurun terbaik itu. Ini kan narasinya umum, Pak. Tidak dinukil. Dinukil itu apa? Tidak dinukil bahwa itu dianjurkan. Tidak dinukil bahwa itu dilarang. Namanya tidak dinukil. Kecuali kalau tidak dinukil bahwa itu adalah hal yang baik. Berbeda. Berbeda itu kesimpulannya. Ya. Kenapa berbeda? Karena perhatikan setelah itu. Ya. Walakinnaha. Nah ini. Ada jumlah istidroknya, ada susulannya. Kalau bahasa tetapi itu biasanya menganulir kalimat sebelumnya, Pak. Saya tidak makan, tapi saya sudah minum obat. Nah, setidaknya kan itu menjadi pelengkap jumlah susulan yang nanti akan merubah pemahaman sebelumnya. Ada walakinnya, Pak Ibnu Hajar itu. Perhatikan ya, secara kronologis, ini kan sebelumnya tidak bicara baik dan buruk, Pak. Cuman tidak ada yang melakukan, tidak dinukil dari mereka melakukan hal itu. Sudah selesai begitu. Tapi di sini diberi susulan, Pak. Walakinnaha ma'adzalika. Tetapi hal itu dalam keadaan seperti itu, yaitu dalam keadaan tidak pernah dinukil dari satupun ulama salafus soleh, qad istamalat. Jadi ihtifal itu qad istamalat, terkadang atau bahkan sungguh ya, meliputi atau mengandung ala mahasina, kepada hal-hal yang baik, wadiddiha, dan juga kepada hal-hal yang buruk. Tetapi hal itu ya, dalam keadaan memang tidak pernah dinukil, bisa jadi terdiri dari hal-hal yang baik dan juga bisa jadi terdiri dari hal-hal yang buruk. Artinya dalam pelaksanaan itu ada hal baik, ada juga yang justru isinya hal buruk. Faman taharra fi amaliha al-mahasina, maka barang siapa yang memastikan, memenuhi atau memastikan dalam pelaksanaan itu mengisi dengan al-mahasin, hal-hal yang baik, wa tajannaba diddaha atau diddaha, dan dia menjauhkan hal-hal yang buruk. Contohnya apa, Pak? Baca sholawat, ngaji, itu baik apa buruk? Ngasih makan orang baik apa buruk? Baik. Yang dihindarkan apa? Misalnya mabok-mabokan di situ, atau di situ diisinya tari bugil, atau di situ diisi makan babi, atau diisi dengan berantem sampai mati, atau diisi dengan keburukan. Berarti kan dijauhkan itu, Pak. Ya waras aja, Pak. Maulid Nabi kalau mau diisi keburukan, ya kecuali orang gila saja. Ya. Semua maulid Nabi itu diisinya kebaikan. Kalaupun ada 1 kampung, 2 kampung melakukan keburukan, lalu itu mau dijadikan hukum, itu dia yang goblok. Tidak bisa lalu merubah hukum. Sholat itu wajib, Pak. Lalu ada orang sholat dengan buruk, lalu sholat tidak wajib. Nggak ada urusan, Pak. Nggak ada urusan. Ya. Kemudian, maka watajannaba diddaha kana bid'atan hasanatan. Maka itu maulid Nabi menjadi bid'ah yang baik. Ibnu Hajar mengatakan, maulid Nabi itu, Pak, bisa jadi bid'ah yang baik kalau dilaksanakan isinya hal-hal yang baik. Kira-kira kalau bid'ah yang baik itu sesuatu yang dianjurkan apa dilarang, Pak? Logika saja, sederhana saja. Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ibnu Hajar sebagai Syafi'iyah mengkelompokkan maulid Nabi itu sebagai bid'ah hasanah. Kalau ditarik ke atas, oh berarti ini masuk kepada hal yang dianjurkan. Imam Syafi'i itu membagi bid'ah jadi 2, ada sayyi'ah, ada hasanah. Hasanah jelas dianjurkan. Tidak mungkin disifati hasanah kalau nggak ada anjuran. Ibnu Hajar memasukkan maulid kepada hasanah. Maka kerangka kita bermadhab memahami itu berarti masuk kepada hal yang dianjurkan walaupun tidak secara tersurat. Artinya Imam Syafi'i tidak mengatakan maulid Nabi dianjurkan, enggak. Tapi ada namanya bid'ah hasanah dan itu dianjurkan. Pengikutnya di bawah, topnya ya, hafidnya di bawah mengatakan maulid Nabi masuk bid'ah hasanah kalau dilakukan dengan isi yang baik. Sementara 3 kurun terbaik itu pun tidak ada yang mengatakan maulid Nabi buruk. Tidak ada yang melarang. Memerintah pun tidak, melarang pun tidak. Tapi Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi 2. Lalu di bawahnya memasukkan maulid kepada bid'ah yang hasanah. Kira-kira kan begitu, Pak. Ya. Kemudian bahkan ini dari muridnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu Imam As-Sakhawi. Qaulul Imam As-Sakhawi, ucapan dari Imam As-Sakhawi tentang maulid Nabi.
Kita baca, walau lam yakun fi dzalika illa irghamus syaitani wa sururu ahlil imani minal muslimina lakafa. Seandainya di dalam maulid Nabi itu tidak ada kecuali berupa irghamus syayatin. Irgham itu ikhdo ya, atau ijbar ya, yaitu merendahkan setan atau menyerang setan, atau isinya itu sesuatu yang menghantam setan lah ya. Berarti kebaikan. Gampang Pak memahami bahasa itu. Berarti kebaikan. Kemudian wasururu ahlil iman, dan di situ selain kebaikan, kebalikan dari musuhnya setan yaitu berarti kebaikan, di situ juga ada kebahagiaannya ahlul iman. Minal muslimin ya, karena orang iman itu orang Kristen juga berasa beriman. Di sini masih ditabyin lagi Pak, diberi bayan minal muslimin, berupa orang-orang muslim, orang Islam, lakafa, maka sudah cukup baik, maka sudah cukup seperti itu. Artinya itu sudah hal yang cukup bagus sudah itu. Dipertegas, kalau kamu tidak percaya, pertegas lanjutannya ya. Wa idza kana ahlus solibi, dan ketika ada ahlus solib, tentara salib ya, atau orang-orang salib lah, non muslim lah, ittakhadu maulidan nabiyihim idan akbar, mereka menjadikan lahirnya nabi mereka ya, Nabi Isa maksudnya, padahal kalau bagi salib bukan nabinya, mungkin Tuhannya ya, idan akbar, sebagai hari raya besar ya. Apa maksudnya? Natal. Maka kemudian fa'ahlul islami aula bitakrimi wa ajdaru, maka orang-orang Islam itu lebih pantas atau lebih layak. Aula wa ajdar itu ya lebih utama, lebih harus untuk menghormati nabinya. Nah, kenapa? Karena Nabi Isa itu di bawahnya Nabi Muhammad SAW. Umatnya Nabi Isa di bawahnya umat Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad khairul anbiya, umatnya Nabi Muhammad khairul umam, kan begitu ya. Farahimallahu, maka semoga Allah merahmati imro'an, seseorang atau siapapun ya, ittakhadha, yang memperlakukan seseorang tersebut, layali hadhihi syahri al mubaraki wa ayyamaha, layali hadhihi syahri al mubaraki wa ayyamaha, malam-malam dan siangnya bulan yang penuh berkah ini ya, yaitu bulan Maulid. A'yadan, memperlakukan sebagai apa? A'yadan, sebagai hari raya Pak, sebagai hari perayaan. Didoakan Pak oleh As-Sakhawi rahimallahu, semoga Allah merahmati orang-orang yang memperlakukan hari-hari itu, Maulid Nabi itu, sebagai idan, ayat, bahkan ini bukan hanya sehari, berarti selama 1 bulan itu ya, litakuna, agar menjadi hal itu asyadda illatin, obat yang dahsyat ya. Illat itu atau pemicu yang dahsyat, atau sedahsyat-dahsyatnya pendobrak atau pemicu atau alasan, gampangnya alaman kepada orang atau bagi orang, fi qalbihi, yang ada di dalam hati orang itu, adna marodin, ya sekecil apapun penyakit, wa a'yadain, dan juga selemah apapun penyakit. Artinya biar orang-orang yang di hatinya itu ada sekecil-kecilnya penyakit itu bisa jadi hilang gitu ya, bisa jadi lenyap ya. Kenapa? Karena di hari-hari itu, di malam-malam itu disemarakkan. Ini ucapan As-Sakhawi Pak, muridnya Ibnu Hajar. Jadi kalau Anda mau tahu Maulid Nabi menurut Ibnu Hajar, ya mesti seperti itu. Jangan dalam tanda kutip framing Ibnu Hajar itu menolak Maulid, tidak mungkin. Justru menganjurkan, jelas, kalau diisi dengan hal-hal yang baik. Kenapa menganjurkan? Menyebutnya bid'ah hasanah kok. Mana ada. Ini bagus tapi tidak perlu dikerjakan. Ada begitu. Saya beristimbat dengan kaidah istimbatul ahkam. Kalau dipuji itu pasti bagus isinya. Pasti minimal dianjurkan. Minimal hukumnya itu syarikun bainal istibabi wal wujub. Mesti antara dua. Kalau nggak wajib ya sunnah, dianjurkan. Makanya disebut dengan itu sesuatu yang dipuji. Kalau disebut hasanah Pak, dipuji nggak kira-kira? Dipuji. Yang disebut hasanah apa di sini? Maulid Nabi. Dipuji nggak kira-kira Pak? Ya dipuji. Bahkan ajdar wa aula. Di sini nanti kan kalau yang bawah ini selanjutnya itu adalah ucapan Abu Syama yang sudah saya bahas sebelumnya. Nah, bagian kedua kita bahas bagaimana dikritik ketika orang berdalil Maulid Nabi dengan Abu Lahab memerdekakan budaknya
yaitu Suwaibah ya kalau tidak salah, ketika hari lahirnya Nabi dikritik kok berdalil dengan hal seperti itu. Di sini lebih dahsyat sebetulnya As-Sakhawi berdalilnya atau beribrahnya ya, atau memandangnya itu dari perilaku orang-orang kafir itu. Mereka itu kok membesar-besarkan sekali hari raya, menjadikan hari raya hari lahirnya nabinya. Ya kita juga lebih pantas untuk seperti itu. Gitu kira-kira ya. Jadi nanti di bagian kedua yang lebih seru, walaupun agak rumit dan jelimet. Kalau ini kan simpel-simpel saja ya. Allahumma